Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil karya kami soal pemrograman mobile lanjut. Dan berikut adalah hasil dari karya kami. Ini dia. Ini adalah aplikasi buku transaksi di mana fungsinya adalah mencatat keuangan kita mulai dari gaji bulanan hingga pengeluaran kita agar lebih terstruktur dan kita lebih mengetahui uang kita ini lari kemana saja. Contoh di sini adalah memasukkan gajinya dulu terlebih dahulu 3 juta. Contoh di sini. Dari sini kategorinya untuk memasukkan ada gaji, bonus, investasi, hadiah, lainnya, simpan data. Lalu di sini ada akan masuk riwayat terakhir di sini. Dan ini adalah riwayat terakhir yang lain juga sebagai contoh. Lalu di sini ada pengeluaran, contoh 15.000 itu untuk makan. Di sini catatannya mungkin nasi goreng. Saat disimpan juga ada di riwayat terakhir. Dan di sini ada fitur statistik, di mana fitur ini akan muncul jika kita input pemasukan atau pengeluaran, dan ini akan berbeda setiap hari dan akan reset. Tapi data per hari ini akan tersimpan dan akan masuk dalam data bulanan. Hingga data bulanan pun akan masuk ke dalam data tahunan. Dan ini adalah contoh pie chart-nya. Di sini ada 60.000 dari makan tadi, kesehatan 2.000 dan lainnya 2.000. Di sini ada profile, ini adalah fitur untuk mengubah bahasa dan mata uang nih. Dan langsung saja mungkin ke penjelasan kodenya. Di sini dalam konteks preference konteks DSX, berkas ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data global atau global state store, di mana menggunakan React Context API. Fungsi utamanya mengolah variabel yang bersifat global, yaitu konfigurasi bahasa dan mata uang USD yang tadi yang ada di pengaturan. Mekanismenya menyediakan provider yang membungkus seluruh aplikasi sehingga setiap halaman dapat membaca dan mengubah pengaturan tanpa perlu melempar data profiling secara manual. Persistensinya menggunakan async storage untuk menyimpan preferensi pengguna secara permanen di memori perangkat. Lalu di sini ada modul di app yang layout DSX. Ini tuh fungsinya merupakan titik masuk utama atau entry point aplikasi. Implementasi berkas ini membungkus seluruh struktur navigasi dengan preferensi provider. Hal ini memastikan bahwa konteks bahasa dan mata uang tersedia sejak aplikasi pertama kali dimuat. Selanjutnya di berkas yang app tabs yang ini yang layout di dalamnya, ini fungsinya untuk mengkonfigurasi navigasi baris bawah bottom toolbar. Implementasinya mendefinisikan rute tab yang tersedia, yaitu index, lalu start, dan profile. Ini index start profile ini adalah yang tadi 3 bottom di bawah. Ya, index ini adalah dari menu transaksinya, profile adalah menu profile, dan start adalah menu statistik. Ada day, month, year, dan inilah kode-kode di mana semua fungsi itu bisa digunakan. Lalu di sini indeks itu yang tadi, bahkan ada alertnya di sini kalau misalnya transaksinya ini tidak dimasukkan dan kita klik simpan data.
Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rizky Amanda dengan NIM 2330521007. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Dava Naufal Fadil. Di sini ada berkas F, di mana di dalamnya ada folder tabs yang berisikan beberapa file, salah satunya adalah index.tsx atau halaman transaksi. Fungsinya menangani operasi CRUD atau create, read, delete data transaksi. Implementasi menampilkan formulir input, nominal, deskripsi, atau kategori. Menampilkan daftar riwayat transaksi menggunakan komponen flat list. Menerapkan teknik list header komponen untuk integrasi antarmuka input dan list. Menyimpan data transaksi ke Async Storage. Terus selain ada index, di sini juga ada stats.tsx yang berfungsi sebagai halaman statistik. Fungsinya melakukan pemrosesan data atau data processing dan visualisasi. Implementasinya mengambil data mentah dari penyimpanan lokal, melakukan algoritma penyaringan atau filtering berdasarkan periode waktu, seperti hari, bulan, dan tahunan. Melakukan agregasi data per kategori, merender grafik lingkaran, dan legenda custom. Terus selain itu juga ada berkas file TSX atau sebagai halaman profile. Fungsinya antarmuka untuk mengatur pengguna atau user settings. Implementasinya menampilkan informasi statis pengguna, menyediakan tombol interaktif untuk memanggil fungsi set language atau set sequence yang terdapat pada konteks, yang akan memicu perubahan tampilan di seluruh aplikasi secara real-time. Selain itu juga ada berkas konfigurasi. Berkas yang berisikan tsconfig.json. Fungsinya konfigurasi tipe script, mengatur aturan penulis kode atau script mode untuk meminimalisir kesalahan tipe data atau types error selama proses pengembangan. Selain itu juga ada berkas package JSON. Fungsinya memanifest proyek yang mencatat daftar pustaka yang digunakan seperti expo router, terus juga create native dan create native storage, serta Async Storage. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.